Bapak Ibu rahimahullah, ada satu lagi kisah yang saya sampaikan menutup apa yang saya sampaikan ini sebagai pembuka. Saya waktu itu akan mendampingi jamaah umroh. Lalu saya tanya ke ibu-ibu ini, berangkat sendirian orang sepuh. Ibu kok berangkat sendiri, Bu? Bapak kok gak diajak? Bapak sudah meninggal masa. Loh, meninggal gak, Bu? Sakit apa? Enggak, Bapak itu sehat walafiat, meninggal dalam keadaan segar bugar. Kok bisa Bapak segar bugar meninggal? Ceritanya bagaimana? Gini Mas, waktu itu saya dan Bapak sama anak bulan Ramadan berangkat ke masjid malam-malam mau sholat. Biasa kalau malam Bapak itu suka ngimami sholat di masjid. Pas komat, Bapak ini tak seperti bisa ngimami. Bapak lalu maju ke depan ngimami sholat itu Ramadan malam-malam. Ketika Bapak baca surah Al-Fatihah sampai pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, kalau meninggal, gak diteruskan lagi. Subhanallah. Meninggal ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim, selesai meninggal. Dapat 5 keutamaan. Meninggalnya di bulan Ramadan, meninggalnya di masjid, meninggalnya ketika sedang sholat, meninggalnya ketika badannya suci berwudu, dan yang terakhir meninggal ketika lisannya melantunkan Al-Quran, Al-Fatihah lagi yang dibaca. Kan kalau yang meninggalnya husnul khotimah begini sering saya tanya apa amalannya. Saya tanya ya, Bu, amalannya Bapak apa Bu? Saya pengen belajar. Apa jawabannya? Jawabannya begini, Bapak itu punya satu amalan. Semangat ya. Amalannya adalah, penasaran ya? Semoga lebih lagunya gitu. Bapak itu tidak pernah marah dan selalu ridho dengan yang ditakdirkan Allah. Apapun kesialan musibah yang menimpa Bapak gak pernah ngomel, terima, ya sudah, ini kan saya Gusti Allah. Kita kan agak beda ya. Usul-usul juga lampu merah 120 detik. Ya, suara 120 detik opo. Habis itu panas, sudah dari panasnya macet ternyata. Ngomel. Hujan turun, gak berhenti. Ya Allah, hujan turun beberapa kali ngomel lagi. Bapak ini gak pernah ngomel, selalu itu menerima apapun yang terjadi. Pulang dari masjid sedari hilang, buya-buya, ya wes sedari hilang untuk meneh. Gitu. Dia kan bicara tentang yang saudara apa dasar maling. Begitu malah bapaknya tidak pernah marah. Persis dengan kiai saya ketika kiai saya bilang, di pondok syahlah latihan sabar, la taqab walakan jannah. Jangan marah, nanti masuk surga, niscaya masuk surga. Jadi masuk surga itu kita nggak bisa lewat pintu puasa, bukan hari puasa Daud karena Senin Kamis lewat ke rumah dokter puasa. Ahli puasa bukan, ahli tahajud enggak, ahli Quran enggak, ahli sedekah boleh. Masuk surga lewat pintu mana? Lewat pintu sabar. Dan kita saya pulang ke rumah bilang sama istri, nih latihan sabar ya. Iya. Tenang loh nih, insya Allah sabar. Anak-anak jangan dimarahin loh. Siap. Sampai rumah, anak saya yang nomor 3 naik ke atas meja, ada televisi, didorongnya dari belakang. Wah, remote ini, saya bilang itu pintar saya. Ini rombongan itu marah, sabar. Pak Kiai mau bilang suruh kalau sampai rumah ada TV-nya mata ambil, tak lakban keliling muter kayak ini sambil badannya nangis. Ya Allah, siswa ini alat dunia naik TV mau saya tonton balan orang lagi
gelas piring dibuka, gelas bagus-bagus yang ada gagangnya dilempar. Dua, marah, salah. Waduh, baru pulang dari pondok langsung diuji. Pak Kiai dia waktu apa baru ada yang mau sabar gitu ya. Oh iya, kata Pak Kiai suruh sabar, karena kalau sabar nanti diganti dengan yang lebih baik. Nanti dibaik ini apa sih ya? Diganti dengan yang lebih baik. Subhanallah, TV orang diganti yang lebih baik, yang baru. Ada teman datang bawa satu dus isinya piring-piring gelas, lepek-lepek gelas dari cantik, yang pecah cuma 1-2 diganti sama Allah 1 dus. Benar dari Pak Kiai. Allah nanti akan mengganti kalau sabar dengan yang lebih baik. Handphonenya hilang sabar, berarti mau diganti handphone yang lebih bagus. Sebenarnya mesin hilang menurut rawean, nggak apa-apa, berarti mau diganti sendal yang baru. Helmnya hilang, nggak apa-apa, berarti mau diganti helm yang baru. Punya istri saya, sabar. Bukan diganti istrinya. Insya Allah istrinya tambah solehah gitu. Mikirnya itu sekalian. Bapak Ibu rahimahullah, sabar itu latihan. Saya juga lagi latihan. Kadang-kadang sama anak paling terus latihan bersama-sama, latihan mengingatkan itu senantiasa. Dan puasa ini menjadi kita latihan sabar. Nanti jiwanya lebih tenang, lebih enak menikmati hidup. Rasul untuk mati. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin barangkali sebelum saya tutup ada yang mau didiskusikan, ditambahi atau ditanyakan. Sebelum saya tutup, saya persilakan. Kalau ada, kalau ada ya tutup. Moga Mas, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Arif. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu umat Islam itu awal-awalnya puasa apa? Gak ada puasa. Gak kenal istilah puasa. Tidak tahu istilah puasa. Lalu kemudian turun perintah puasa itu, perintah puasa beda sama sholat. Kalau sholat sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sholat. Sudah sholat, cuma tidak 5 waktu. Sholatnya 3 waktu. Tidak 5 waktu, tapi setelah Isra Mi'raj setelah perintah puasa sebelumnya tidak ada berarti istilah puasa. Mungkin kalau ada puasa, puasanya kayak orang Jawa, ada puasa putih, ada puasa yang tidak sesuai syariat. Tapi setelah perintah puasa ditetapkan di bulan Ramadan, itulah kemudian berpuasa. Allah Taala bersuara. Itu yang tadi. Tahu nggak artinya aneh apa? Apa artinya? Apa? Aneh artinya apa? Bijaksana. Bijaksana apa bijak sini? Orang arif itu orang yang mu'arif, didekatkan kepada Allah. Kalau piramida itu dipotong 5, orang arif itu yang potongan paling kecil di atas, namanya mu'arif. Sedikit pengikutnya, tapi paling tinggi posisinya, paling dekat sama Allah. Jadi tak jelaskan filosofi namaku ya. Arif atau mu'arif, arifin atau mu'arif atau arif tunggalnya. Arifin banyak, mu'arif itu yang dikenal. Itu adalah orang yang kalau berdoa tidak suka maksa sama Allah. Itu ciri mu'arif. Kalau berdoa tidak suka maksa. Kalau doanya masih maksa, ya Allah, menurut saya ini jodoh yang terbaik bagiku ya Rabb. Coba lihat jilbabnya berlimpah, wah solehah tenang. Ya Allah, jadikan dia jodoh terbaik. Kalau dia bukan yang terbaik, Allah perbaiki dia supaya terjadi sama saya. Tidak ada yang lain ya Allah. Nah itu belum kenal sama Allah. Tapi kalau sudah jadi orang arif, kenal sama Allah, banyak kan? Ya Allah, jika ini itu menurutmu, jika menurutmu adalah jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhirat, membawa manfaat dan keselamatan bagi dunia dan akhiratku, satukan kami dalam rumah tangga yang kau sukai. Tapi jika ternyata ini bukan jodoh yang terbaik bagiku menurutmu ya Allah, dunia akhiratku tak baik, ya mungkin kau sebenarnya orang pokok, orang lain kau sebenarnya. Yang
yang lain saja ya. Orang lain itu ciri-cirinya kalau berdoa tak suka memaksa, tidak suka memaksa. Terus gak suka ngatur-ngatur Allah. Banyak orang yang suka ngatur-ngatur Allah. Ya Rob, saya lagi tes PNS, moga-moga terima ya Rob. Apalagi yang saya lamar ini posisinya lahan basah ya Rob, ya terima. Lihat muka saya kasihan sekali kan ya Rob. Tes P4 gagal terus. Kalau ada itu gak gitu doanya. Banyak begini ya Rob, saya ini sudah kelima kalinya ikut tes PNS. Engkau lebih tahu daripada saya. Ya Allah, jika yang saya lamar ini, jabatan ini membuat saya semakin soleh bertakwa kepadamu, mudahkan. Tapi jika tidak, ya Allah tolong carikan saya pekerjaan yang lain. Dalam urusan dunia mau ada itu benar-benar pasrah ke Allah yang mengetahui. Tapi dalam urusan akhirat tidak boleh dipasrahkan, diminta urusan akhirat dipaksa. Kalau dipasrahkan salah nanti. Ya Allah, jika neraka itu yang terbaik, aku mau menunggu saya tak boleh. Urusan akhirat pun diminta, urusan dunia pasrahkan ke Allah. Ciri-ciri mu'arif itu. Orang mu'arif itu kalau beribadah bukan karena pengen suki. Kalau ada yang sedekah, biar apa? Biar kaya. Itu level itu yang nomor 2 dari Allah. Ini kalau potongan piramida, potongan pertama paling bawah, potongan kedua itu siapa? Para pencinta dunia. Kalau dia beramal, si dipikir dunia. Sedekah pengen suki, sholat duha biar rezekinya lancar. Pokoknya dunia yang ada di pikirannya, yang levelnya yang kedua. Dan tidak diterima amalnya, tidak diterima. Karena dia mensekutukan Allah, mengharap balasan bukan balasan dari Allah, balasan dunia. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya, dia cari dunia. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya dia dapat dunia ini. Pemangkatan hijrah itu, kalau hijrahnya itu ilallahi wa rasulih, ya dapat Allah dan Rasulnya. Pemangkatan hijrah itu, siapa hijrahnya amal solehnya di dunia ini sebuah, karena pengen suki, pengen kaya, pengen usahanya baik, maju. Bila mengajar nilai, tidak dapatnya itu. Orang tarik itu beribadah bukan karena cari dunia, tapi karena apa? Syukur kepada Allah. Saya beribadah karena syukur. Ke masjid karena bersyukur kakinya sehat, makanya ke masjid. Kenapa itu program Madewa Jus? Karena dikasih mata, matanya bisa melihat. Jadi bentuk syukur saya kepada Allah. Kenapa bersedekah? Saya sedekah ya karena ini syukur saya dikasih rezeki yang begitu banyak. Sedekah yang saya keluarkan ini pun nggak ada apa-apanya dengan yang Allah berikan kepada saya. Nah, gitu. Itu orang Ma'arif itu pemahamannya syukur banget. Angel. Tapi jadi doa itu namanya. Doa benar-benar dari orang Ma'arif. Makanya Rasulullah ketika sholat tahajud kakinya buka-buka ditanya sama Aisyah, ya Rasul, engkau ini kenapa ngoyo-ngoyo banget di sholat tahajud sampai kakinya buka? Bukankah engkau masuk? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Apa jawab Nabi? Afala aqulu, apakah salah jika aku termasuk minasyakirin, orang-orang yang bersyukur? Bukan karena sholat tahajud kayak saya dulu ketika masih mahasiswa, pernah tahu sholat tahajud sering bolong, tapi begitu malam ujian semesteran minggu, wah tiap malam sholat tahajud. Malam pertama nangis, malam kedua bersinar air mata, malam ketiga berderai, malam keempat terharu, malam kelima terus sampai malam terakhir di ujian. Doanya lebih dramatis. Ya Allah, terima kasih sudah 5 hari ujian saya lancar. Engkau mudahkan saya, terima kasih. Ini ujian terakhir saya besok. Semoga lancar juga hari ini ya Rob. Tolong lancarkan seperti hari kemarin. Ya Allah, sampai jumpa semester berikutnya. Belum monyong. Ya Allah, sampai jumpa semester berikutnya. Sudah dikabulkan hari. Ada seorang pengusaha namanya guru saya, Pak Ustadz. Saya biasanya kalau bisnisnya lagi down, omset lagi turun, saya berangkat umroh. Guru saya nanya, "Kenapa Mas? Lagi sepi, orderan lagi sepi, omset lagi turun, kok malah umroh?" Beda Pak Ustadz. Biasanya habis pulang umroh, omset saya naik lagi, usaha saya lancar lagi. Guru saya jawabnya apa? Oh gitu toh. Itu namanya umroh pesugihan. Umroh niatnya boleh.
Mas Arif orang Arif itu berat. Jadi itu Arif insya Allah. Doanya orang Arif luar biasa. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Ada ya, cukup. Karena saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Allah istiqomahkan kita, kuatkan kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Semoga sukses kita menghadapi bulan Ramadan besok ini. Keluar itu menjadi jiwa yang rasul mutmainnah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.